Anies itu pintar. Bertemu Gibran, maka jangan heran kalau misalnya pendukungnya langsung menggoreng dan bilang Gibran mendukung Anies jadi presiden. Ternyata langsung di-counter dengan balasan tersirat lewat makan bersama Ganjar dan mengaku lebih enak pula. Ini namanya mengangkat tinggi-tinggi lalu kemudian dibanting dengan keras. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Hari ini saya akan berbincang tentang pertemuan antara Anies dengan Gibran yang banyak diperdebatkan banyak orang. Pertemuan itu menyisakan banyak pertanyaan. Banyak orang berusaha menguraikan makna di balik pertemuan tersebut. Banyak yang memberikan tanggapan dan opininya masing-masing. Dan kali ini saya juga mau memberikan pandangan saya tentang pertemuan itu, terutama Anies yang pintar membuat manuver politik. Saya mulai dari pertemuan antara keduanya di Hotel Novotel Solo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka pada Selasa. Keduanya sarapan bersama sambil membicarakan sejumlah hal secara tertutup. Anies mengatakan, pertemuannya dengan Gibran hanya bersilaturahmi dan berdiskusi soal pengelolaan kota. Anies saat itu berada di Solo untuk menghadiri acara haul. Mereka sarapan bersama. Ini mengundang sebuah pertanyaan, apa yang mereka bicarakan? Ketika dua tokoh politik bertemu, agak susah untuk tidak mengaitkan ini ke dalam urusan politik. Tapi menurut Anies, mereka hanya sharing tentang pengelolaan kota, terkait transportasi publik dan bincang-bincang ringan lainnya. Pertemuan ini sebenarnya membuat banyak pihak terbelah. Ada yang mengatakan Anies sedang memanfaatkan Gibran karena tidak bisa mendekati Jokowi yang terkesan cuek. Anies ingin mendapatkan suara di kandang banteng. Ada yang mengatakan Gibran hanya menjalankan tugasnya sebagai wali kota di mana ada tamu yang datang ke kotanya. Sudah seharusnya silaturahmi. Ada banyak sekali versi dari berbagai pengamat. Versi mana yang benar tentu tidak kita ketahui. Tapi ada satu hal yang mudah ditebak, yaitu manuver dari Anies. Kalau kalian masih belum paham dengan cara kerja Anies dalam membangun panggung politik, saya akan mulai dari acara KTT G20. Anies diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Bali. Tapi pengakuan Anies ini dibantah oleh sebagian netizen yang melakukan penelusuran. Dikatakan oleh mereka, siapapun yang mau jadi pembicara dapat mengajukan diri dengan mengisi formulir. Tapi itu tidak terlalu penting, karena nyatanya Anies hadir di situ. Yang jadi masalah adalah pendukungnya mengatakan Anies diundang di acara KTT G20. Padahal faktanya hanya acara samping skala kecil-kecilan. Tujuan Anies hanya satu, yaitu tidak boleh hilang dari pemberitaan. Makanya ada acara besar apapun, Anies harus hadir. Seperti peribahasa, semut akan mendatangi tempat yang banyak gula. Apalagi kalau Anies hadir di forum internasional dan berbicara dalam bahasa asing, pendukungnya langsung kejang-kejang kegirangan dan bangga bukan main. Anies seolah paham bagaimana melakukan hal sekecil mungkin, tapi pendukungnya membesar-besarkan hingga ke titik yang bikin kita mual. Jokowi sering disandingkan dengan Anies dalam hal kemampuan berbahasa asing. Faktanya, banyak pemimpin negara hebat juga tidak terlalu pintar berbahasa asing. Kalau memang Anies dibanggakan hanya karena modal pintar berbahasa asing, bukankah lebih baik Anies jadi pemandu wisata di Bali? Kembali lagi ke sebuah pertanyaan, kenapa Anies lebih memilih hadir di acara sampingan B20? Padahal di waktu yang sama Anies tidak hadir di acara yang digelar oleh HMI. Ini jelas karena acara di Bali jauh lebih prestisius dan bergengsi. Anies bisa tebar pesona dan memamerkan kemampuan bahasa asing, sehingga terkesan hebat, intelektual, dan cerdas. Yang kedua adalah Anies hadir di Solo. Tujuan utamanya adalah menghadiri acara haul. Acara tersebut sangat masif, bisa dihadiri oleh puluhan ribu orang dari seluruh Indonesia. Di acara ini saja hotel bisa penuh. UMKM dan ojol mendapatkan rezeki nomplok. Anies memberikan sambutan di acara tersebut. Ini adalah sebuah publisitas besar buat Anies. Anies diliput media, jadi pembicaraan di mana-mana.
Anies bisa menampilkan dirinya di depan banyak orang. Jadi menurut saya, pertemuan dengan Gibran bisa jadi hanyalah basa-basi politik, sekedar formalitas biasa antara tamu dan tuan rumah. Tapi bisa juga memang sekalian aji mumpung. Anies selama ini dianggap berseberangan dengan Jokowi. Jika dilihat sekilas keduanya tidak terlalu akrab. Tanda ini terlihat saat penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono bekerja berlawanan dengan Anies. Heru lebih kompak dengan pemerintah pusat. Jadi Anies bertemu dengan Gibran dengan tujuan membentuk sebuah narasi baru. Narasi ini diperlihatkan oleh para pendukungnya yang malah bangga dengan Gibran. Salah satunya adalah Musni Umar yang begitu salut pada Gibran, yang objektif mengakui Anies sebagai gubernur DKI yang sukses. Sebenarnya ada banyak pendukung Anies yang memanfaatkan momentum ini untuk mengangkat derajat Anies. Mereka seolah sudah ditugaskan untuk membesar-besarkan hal sepele yang dilakukan oleh Anies. Jadi kalau ada yang berpikir Anies memanfaatkan Gibran untuk mencari keuntungan politik, memang tidak bisa disalahkan juga. Apalagi Solo adalah satu kekuatan besar dari Jokowi dan PDIP secara keseluruhan. Anies mungkin ingin mendapatkan sedikit jatah atau bila perlu menguasai Jawa Tengah. Jadi cukup masuk akal kalau Anies memilih merangkul ketimbang konfrontasi langsung. Sedangkan untuk Gibran, saya paham dia berusaha menjadi pemimpin yang baik. Ada yang meminta Gibran agar hati-hati dengan manuver dan niat Anies. Tapi Gibran tidak mungkin menolak Anies dan menunjukkan tampang sewot. Sebagai tuan rumah yang baik, pasti akan menyambut tamunya. Tapi saya anggap Gibran pasti paham kalau Anies sedang berusaha mencari sorotan besar untuk dirinya. Sebagai calon presiden, sudah sewajarnya Anies mempromosikan diri di banyak tempat, ketimbang duduk diam di rumah sambil berharap bisa menang Pilpres. Makanya Anies hadir di acara B20, hadir di acara hall di Solo, dan lain-lain. Anies sekarang ini seperti air, ada celah lubang sekecil apapun pasti akan dimasuki, apalagi kalau lubangnya besar. Demi pencitraannya, Anies akan lakukan apapun. Apalagi kalau ada acara yang diliput besar-besaran, Anies takkan lewati kesempatan itu. Ada satu hal yang membuat saya paham, ternyata Gibran itu cerdik dan pintar memberi kode. Gibran memang mirip Jokowi, santun dan kalem, tapi bisa memberikan kode yang kalau diartikan bisa bermakna menohok. Usai momen sarapan dengan Anies, Gibran lanjut memamerkan kebersamaan dengan Ganjar saat makan bersama di sebuah warung. Keduanya terlihat makan di sebuah warung sate kambing. Menurut Gibran, makan di sebuah warung dengan Ganjar terasa lebih menyenangkan. Memang lebih enak makan di warung sederhana seperti ini. Ucapan simpel tapi penuh makna dan bersayap. Lebih enak makan di warung daripada apa? Sulit untuk tidak membandingkannya dengan makan di hotel, bukan? Bagaimana kalau ini adalah manuver sebagai langkah antisipasi agar pendukung Anies tidak makin menggila? Semua pasti sudah tahu gimana strategi dan manuver Anies. Dia seperti sedang berusaha merangkul banyak orang, mungkin termasuk Jokowi dan pendukungnya, termasuk anaknya juga, supaya ada penilaian baik untuk Anies. Pendukungnya seolah ready untuk memelintir narasi seenaknya. Anies itu pintar. Bertemu Gibran, maka jangan heran kalau misalnya pendukungnya langsung menggoreng dan bilang Gibran mendukung Anies jadi presiden. Ternyata langsung di-counter dengan balasan tersirat lewat makan bersama Ganjar dan mengaku lebih enak pula. Ini namanya mengangkat tinggi-tinggi lalu kemudian dibanting dengan keras. Seperti yang saya katakan, gaya komunikasi Gibran mirip Jokowi. Satir halus tapi kadang menusuk. Tidak frontal lewat mulut, tapi lewat kode sederhana yang mudah dipahami banyak orang. Gibran ternyata banyak belajar dari pertemuan dengan Anies. Sekian opini dari saya, jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.